Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita anak-anak sekalian kelas 3, untuk pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran fikih dengan materi yaitu tentang sholat tarawih dan witir. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, di pagi hari ini kita sebelum melakukan pembelajaran tersebut, marilah kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Pak Bapak akan memberi gambar serta memberikan sedikit materi tentang pelajaran fikih, yaitu tentang materi sholat tarawih dan witir. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita belajar tentang sholat tarawih, kemudian sholat witir, dan kemudian keutamaan sholat tarawih, dan yang terakhir adalah keutamaan sholat witir. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama yaitu sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih itu menurut bahasa, tarawih itu berasal dari kata ra yang artinya istirahat. Sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadan saja. Jadi selain bulan Ramadan itu kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Maka dari itu pada bulan Ramadan tersebut kita usahakan untuk menjalankan sholat tarawih dengan baik dan benar. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat tarawih tersebut. Sholat tarawih itu juga disebut dengan qiyamul Ramadan. Jadi qiyamul Ramadan itu adalah salah satu ibadah di bulan Ramadan. Hukum mengerjakan sholat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Artinya apa sunnah muakkad itu? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan Pak waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya sholat tarawih adalah setelah kita melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh atau terbit fajar matahari. Sholat tarawih itu lebih afdol dikerjakan di masjid atau musola dengan cara berjamaah. Apakah boleh Pak di rumah sendirian? Boleh. Dimanapun berada kita itu boleh mengerjakan sholat tarawih. Tetapi yang paling afdol, yang paling baik adalah di masjid. Tentang rakaatnya sholat tarawih itu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu 8 rakaat. Bagaimana susunannya? Biasanya kalau yang 8 rakaat itu adalah 4 salam atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam baru ditambah 3 witir. Terus yang pendapat kedua itu 20 rakaat ditambah 3 witir. Bagaimana Pak pelaksananya? Kalau yang 20 rakaat 3 witir itu biasanya 2 salam sampai 20 rakaat. Baru kita menambah 3 witir. Tetapi apakah boleh Pak yang 4 rakaat itu 2 salam? Boleh. Yang penting jumlahnya 8 rakaat ditambah 3 witir. Kemudian yang kedua adalah sholat witir. Menurut bahasa, sholat witir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ganjil. Sedangkan menurut istilah adalah sholat sunnah
yang dikerjakan dengan jumlah bilangan rakaat ganjil dan dikerjakan setelah melakukan sholat sunnah lainnya. Jadi sholat witir itu tidak hanya dikerjakan pada waktu kita sholat tarawih, boleh sholat sunnah lainnya. Sebagai contoh, sholat lail atau sholat tahajud. Atau dengan kata lain, sholat tarawih itu merupakan penutup dari sholat sunnah. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya setelah kita melaksanakan atau melakukan mengerjakan sholat sunnah witir, kita itu tidak boleh mengerjakan atau melaksanakan sholat sunnah lainnya. Maka dari itu sholat witir itu dikatakan penutup dari sholat sunnah. Kemudian waktu pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaan sholat witir? Waktu pelaksanaan sholat witir itu adalah setelah sholat isya sampai menjelang terbitnya matahari. Tetapi sholat witir yang paling baik dikerjakan itu adalah pada waktu tengah malam. Berarti kita setelah melaksanakan sholat lain, sebagai contoh seperti itu, sholat tahajud. Jika kita sholat tahajud, baru kita mengerjakan sholat witir 3 rakaat atau yang lainnya. Kemudian bilangan rakaat sholat witir. Bilangan rakaat sholat witir itu selalu ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Mengenai bilangannya adalah boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Dua bilangan-bilangan sholat witir. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih itu terletak di pada malam hari. Misalkan malam ke-1, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan seterusnya sampai malam ke-30. Sebagai contoh, yaitu malam pertama. Malam pertama itu mempunyai keutamaan, yaitu bahwa dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah seperti halnya ketika lahir dari ibunya. Maksudnya kita baru dilahirkan oleh ibu kita, bersih seperti itu. Terus malam kedua itu akan diampunkan dosanya dan dosa kedua orang tua kita jika orang tua kita adalah muslim. Jadi dosa kita dan dosa kedua orang tua kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang malam ketiga itu mempunyai keutamaan bahwa malaikat memanggilnya dari bawah arsy. Apa itu arsy? Arsy itu adalah langit yang tingkat kudusan. Bapak belum tahu itu namanya langit arsy. Yang pernah lihat siapa? Nabi Muhammad. Yaitu maka dari itu beramallah, sebab Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Jadi kita itu dipanggil oleh malaikat-malaikat di arsy itu supaya kita itu apa? Mau beramal soleh, supaya dosa-dosa kita itu diampuni, walaupun dosa yang sudah lalu, yang sudah kita kerjakan pada waktu dahulu. Kemudian malam keempat itu keutamanya adalah mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang membaca kitab Zabur, Taurat,
Injil dan Al-Quran, kita itu juga akan mendapatkan pahala. Terus hari yang kelima atau malam yang kelima, yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang beribadah di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah atau di Masjid Aqsa di Palestina. Walaupun kita itu belum pernah datang ke Mekah, Madinah, dan Palestina, itu pahalanya seperti halnya itu kita itu sudah pernah datang ke masjid-masjid tersebut, walaupun kita tidak bisa secara langsung datang ke tempat tersebut. Dan seterusnya sampai malam ke-30. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan sholat witir. Keutamaan sholat witir itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah akan disaksikan oleh para malaikat. Bahwa kita itu kalau melaksanakan sholat witir di malam hari, terutama di tengah malam, itu maka para malaikat itu akan menyaksikan kita pada waktu mengerjakan sholat witir tersebut. Yang kedua adalah sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dulu pada masa waktu Nabi masih hidup, Nabi itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Maka dari itu kita lebih baik atau seharusnya mencontoh beliau dalam hal ibadah, yaitu salah satunya yaitu mengerjakan sholat witir. Walaupun kita tidak bisa bangun tengah malam, boleh kita masih sore, bisa atau jam 8, jam 10. Yang penting kita masih tidur dan bisa bangun. Yang keempat, yang ketiga adalah diberikan tambahan pahala terlebih jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kita itu pada waktu malam Lailatul Qadar kita bisa melaksanakan sholat witir, maka kita akan diberi tambahan pahala yang banyak sekali. Apa itu malam Lailatul Qadar? Itu malam 1000 bulan. Jadi kebaikannya itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Itu biasanya pada waktu bulan Ramadan di malam-malam yang ganjil. Maka dari itu kita di malam-malam ganjil, maka dari itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat sunnah yang disukai oleh Allah. Jadi Allah itu sangat suka sekali kalau kita mengerjakan sholat namanya yaitu sholat witir. Yang keenam, akan dikabulkannya doa-doanya. Jadi pada waktu kita sholat witir, kita berdoa di situ, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketujuh yaitu akan menjadi penambah pahala bagi yang mengerjakannya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat witir tersebut, maka kita akan mendapat tambahan pahala yang besar. Yang kedelapan, sebagai penyempurna sholat malam, karena sebagai penutup sholat sunnah. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat witir di malam hari, maka akan dapat menyempurnakan sholat-sholat kita sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah pahalanya lebih besar daripada nilai seekor unta merah. Jadi unta merah itu jarang, harganya mahal kalau ada. Di Indonesia aja tidak ada, atau di Mekah saja jarang, apalagi di Indonesia. Makanya harganya sangat mahal sekali unta merah tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin materi tersebut dapat menambah ilmu anak-anak sekalian untuk belajar di rumah dalam masa pandemi saat ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat
bagi anak-anak sekalian dan menambah ilmu anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri materi pembelajaran tersebut, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.